Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah bersama Ustadzah Laila kita akan belajar lagi untuk mapel IPA. Nah teman-teman, belajar IPA itu asyik kan? Insya Allah tidak ada yang sulit ketika kita mau berusaha dengan bersungguh-sungguh. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Hari ini kita melanjutkan bab 3, yaitu tentang pewaris sifat pada makhluk hidup. Teman-teman, untuk sub pokok bahasan hari ini kita akan mempelajari tentang hukum pewaris sifat. Seorang ilmuwan biologi bernama Gregor Johann Mendel, beliau meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, Mendel dan para ahli botani kembali melakukan penelitian. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya, sebab kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, daur hidupnya pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Nah, teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Dalam penelitiannya, Mendel melakukan 2 jenis persilangan. Yang pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Kemudian yang kedua, menyilangkan kapri dengan 2 sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Dalam melakukan persilangan, teman-teman harus mengetahui istilah berikut ini. Parental atau induk kita berikan simbol P, kemudian filial atau keturunan kita berikan simbol F. Pada persilangan satu sifat beda atau monohibrida, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dan kapri berbunga putih. Hasil persilangan, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut hukum 1 Mendel atau hukum segregasi. Nah teman-teman, perhatikan penjelasan Ustadzah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, insya Allah dengan media yang sederhana ini Ustadzah akan mencoba menjelaskan. Ustadzah akan menyilangkan dua tanaman dengan satu sifat beda, bunga ungu dengan bunga putih ya. Parental dari bunga ungu ini kita tuliskan B besar, B besar. Kemudian untuk bunga putih kita tuliskan B kecil, B kecil. Kemudian gamet dari bunga ungu kita peroleh B besar. Kemudian dari bunga putih kita tulis B kecil. Setelah itu kita buat tabel ya untuk hitung hasil persilangannya. Bunga ungu kita tuliskan B besar, kemudian bunga putih B kecil, B kecil. Setelah itu kita silangkan. B besar dengan B kecil memperoleh hasil B besar, B kecil. Berikutnya juga sama B besar, B kecil. Pada kolom berikutnya kita hasilkan dengan jenis yang sama B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kemudian akan kita peroleh filial atau keturunannya. Filial atau keturunannya kita sebut sebagai F1, keturunan pertama, yaitu B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B kecil ya. Sehingga sifat yang diperoleh karena yang dominan itu ungu, maka sifat atau filial dari keturunan yang pertama adalah ungu.
Berikutnya, Ustadzah akan menyilangkan dari hasil persilangan yang pertama, yaitu antar F1 kita silangkan. Parentalnya adalah B besar, B kecil, kita tuliskan B besar, B kecil, kemudian disilangkan dengan B besar, B kecil. B besar, B kecil. Nah, gamet yang dihasilkan adalah B besar, B kecil, B besar, B kecil. Nah, kemudian kita buat tabel seperti ini. Ini simbol persilangan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian kita tuliskan gametnya B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Kemudian dari hasil persilangan kita peroleh B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Sampai sini paham ya cara menyilangkan? Nah, kemudian kita peroleh V2-nya atau keturunan yang kedua, B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Sehingga kita peroleh dari sifat persilangan yang kedua, karena B besar ini dominan, sehingga hasil persilangannya adalah ungu, 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 kemudian B kecil, putih. Sehingga rasio dari hasil persilangan bisa kita peroleh ungu, jumlahnya ada 3, kemudian putih jumlahnya ada 1. Seperti itu ya untuk cara menyilangkan tanaman dengan satu sifat beda. Yang kedua, persilangan dihibrida atau dua sifat beda. Pada percobaannya, Mendel menyilangkan 2 kacang kapri yang memiliki 2 sifat beda. Nah, berdasarkan hukum segresi, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas dan dapat menghasilkan gamet. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Ustadzah berikut ini. Berikutnya, persilangan 2 sifat beda, ya, artinya tumbuhan dengan memiliki 2 sifat yang berbeda. Ustadzah mencontohkan mangga yang berbuah besar dan rasanya manis disilangkan dengan mangga berbuah kecil dan rasanya asam. Kemudian parentalnya kita tulis B besar, M besar, M besar, sedangkan untuk mangga kecil asam kita tulis B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian gametnya kita peroleh B besar, M besar. Untuk yang mangga kecil asam kita peroleh B kecil, M kecil. Nah, keturunan pertama atau V1-nya adalah kita buat tabel, kemudian gametnya kita masukkan B besar, M besar, B kecil, M kecil. Sehingga dari hasil persilangan kita peroleh, kita silangkan dulu. Nah, kita peroleh B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ya. Kita tuliskan B besar, B kecil, M besar, M besar, M kecil. Ya. Nah, karena mengandung sifat B dan M, B besar, M besar ini memiliki sifat mangga besar dan manis, sehingga keturunannya 100% besar, mangga besar dan manis. Mangga besar dan manis. Ustadzah tadi salah menuliskan ya, ini M kecil ya. Maaf ya. Nah, ini M kecil. Nah, kemudian dari hasil persilangan pertama, kita akan menyilangkan lagi di antara F1-nya. Antar F1 kita silangkan. Nah, parentalnya atau P2 karena persilangan kedua kita tuliskan B besar, B kecil, M besar, M kecil akan kita silangkan dengan
B besar, B kecil, M besar, M kecil. Setelah itu akan kita peroleh gametnya. Nah, cara mencari gametnya, karena ini dua jenis atau dua sifat yang berbeda, maka kita kalikan satu persatu. B besar kita kalikan M besar. Kemudian B besar kita kalikan M kecil. Kemudian B kecil kita kalikan M kecil. B kecil kita kalikan M besar. Atau boleh kita balik ya. Yang ini juga sama hasilnya. B besar M besar, B besar M kecil. Atau ini kita kalikan dahulu, B kecil M besar, kemudian B kecil M kecil. Berikutnya untuk persilangan yang kedua, F2-nya kita cari dengan membuat tabel ya. Kemudian gametnya kita tulis B besar, M besar, kemudian B besar, M kecil. Yang ketiga kita tulis yang ini dulu ya, karena seharusnya B kecil kali M besar, B kecil kali M kecil. Ini tadi kebalik ya. Kita tulis B kecil M besar, B kecil M kecil. Kita silangkan dengan gamet yang sama yang sudah kita peroleh. Nah, kemudian berikutnya adalah kita silangkan. Hasilnya adalah B besar, B besar, M besar, M besar. Kemudian yang berikutnya B besar, B besar, M besar, M kecil. Kemudian B besar, B kecil, M besar, M besar. Kemudian B besar, B kecil, M besar, M kecil. Huruf yang besar kita tulis di depan ya. Berikutnya B besar, B besar, M besar, M kecil. B besar, B besar, M kecil, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Berikutnya B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B kecil, B kecil, M besar, M besar. Sama B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian yang ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian yang ini B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Ini B kecil, B kecil, M besar, M kecil. B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, sampai sini insya Allah paham ya. Kemudian berikutnya teman-teman boleh menuliskan satu persatu ya. Nah, yang mengandung sifat gamet B besar dan M besar maka akan memperoleh sifat mangga besar dan manis ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu hasil persilangan, maka yang pertama ini mangga besar dan manis, kemudian ini juga mangga besar dan manis, mangga besar dan manis, mangga besar dan manis. Ini juga sama, mangga besar dan manis. Ini B-nya besar karena M-nya kecil, maka mangga besar dan asam. Mangga besar dan manis. Ini mangga besar karena M-nya kecil, masam. Ini mangga besar dan manis. Mangga besar dan manis. Karena B-nya kecil, berarti mangga kecil. Dan karena M-nya besar ini manis, berarti mangga kecil dan manis. Ini B-nya kecil, mangga
kecil dan manis. Ini juga sama, mangga besar dan manis. Mangga besar karena M-nya kecil, masam berarti mangga besar dan masam. Mangga kecil dan manis, mangga kecil masam. Itu dari hasil keturunannya. Kalau kita jumlahkan atau kita hitung rasionya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Dari hasil persilangan kedua, ya, tadi Ustazah sudah menyampaikan untuk hasil persilangannya mangga besar, manis, besar, manis, besar, manis, besar, manis seperti itu. Maka kita peroleh untuk mangga yang bersifat besar dan manis ada 9, kemudian mangga yang besar dan asam ada 3, mangga kecil dan manis ada 3, kecil dan asam ada 1, totalnya ada 16 buah ya. Coba kita hitung. Mangga besar dan manis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak, 7, 8, 9 ya, ada 9. Kemudian untuk mangga yang besar dan asam tadi kita peroleh jumlahnya ada 3. Besar, asam. Nah, ini 1. Kita tulis 1 untuk besar dan asam. Kemudian 2, kita cari 1 lagi, besar, asam, ini ya, 3. Nah, kemudian kecil, manis ya, tadi ada 3, kecil, manis, kita cari 1. Kemudian ini kecil, manis, 2. Kita cari 1 lagi yang kecil dan manis, ini ya, 3. Kemudian sifat yang keempat adalah mangga kecil asam ya. Berarti sisa dari sifat yang tadi ada 1, yaitu yang ini ya, kecil masam. Berarti selebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi bersifat besar dan manis. Sehingga ketika kita tulis hasilnya seperti ini. Nah, itu ya, semoga teman-teman paham, nanti bisa dicoba di rumah. Nah, teman-teman, berikut tadi adalah penjelasan dari Ustazah hari ini. Semoga teman-teman paham dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Untuk berikutnya adalah tugas hari ini merangkum pokok bahasan persilangan monohibrida dan dihibrida. Untuk contoh persilangan ditulis ulang di buku tulis, kemudian difoto dan dijabrikan ke Ustazah Laila. Nah, tetap semangat ya teman-teman, meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.